Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, di mana Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memberikan limpahan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan sampai saat ini, detik ini. Maka ini merupakan sebuah anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita. Maka kita sebagai hambanya yang beriman kepadanya, kita pun diperintahkan dan diwajibkan untuk mengucapkan rasa terima kasih atau mengucapkan syukur, mewujudkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah beribadah sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-7 ya. Hadis yang ke-7 dari babus sabr, dari bab tentang kesabaran. An Anasin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas ya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, qala, beliau berkata, sahabat Anas berkata, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alam ra'atin. Ya. Suatu ketika Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati seorang wanita tabqi inda qabr, yang seorang wanita ini menangis di atas sebuah kuburan. Ya, Nabi melewati ya seorang wanita, yang wanita ini menangis di atas kuburan. Ya. Faqala, kemudian Nabi kita pun memberikan nasihat kepada wanita tersebut yang nangis di atas kuburan. Ittaqillah wasbiri. Bertakwalah kamu wahai wanita kepada Allah dan bersabarlah kamu dari musibah. Faqalat, kemudian wanita ini pun menjawab, ya, ilaika anni, menjauhlah kamu dariku. Wanita ini nggak tahu kalau yang mengatakan ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilaika anni, sana pergi, itu kalau bahasa kita lah. Ilaika anni, sana pergi, menjauhlah dariku, biarkan aku sendiri. Nah, gitu maksudnya. Fa innaka lam tusab bi musibati. Karena sesungguhnya kamu tidak diuji sebagaimana ujianku. Karena sesungguhnya kamu
tidak mendapatkan musibah seperti musibah yang aku alami sekarang. Gitu loh maksudnya gitu. Kalau bahasa kita ya, sana pergilah. Kamu tuh nggak tahu perasaan saya bagaimana. Perasaan saya ketika ditimpa musibah. Kamu kan nggak ketimpa musibah. Gitu loh. Kamu nggak tahu perasaan saya. Gitu ya. Ini kira-kira ucapan yang sopan nggak kepada Nabi? Ya, nggak sopan ya. Tapi karena beliau ini tidak tahu kalau itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walam ta'rifhu. Nah ini sahabat Anas menjelaskan wanita ini nggak tahu kalau beliau adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini begitu mulianya akhlak Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau zaman sekarang kalau pemimpin, oh kamu nggak tahu saya itu pemimpin, saya itu bupati, saya itu, oh ya kan? Kalau zaman sekarang, ya kamu nggak tahu saya ya. Oh. Nabi Muhammad tidak marah, tidak apa-apa. Padahal Nabi Muhammad nabi makhluk yang paling mulia. Tapi Nabi Muhammad tidak sombong, kamu nggak tahu saya itu nabi loh. Tapi Nabi Muhammad tidak mengatakan demikian. Menunjukkan apa? Ketawaduan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawadu, rendah hati. Jadi, walam ta'rif, wanita ini tidak tahu kalau bahwasanya orang tadi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqila laha, maka ada sahabat yang bersama Nabi tadi melewati sama bareng-bareng bersama Nabi. Maka ada yang mengatakan kepada wanita tadi, innahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Wanita, kamu nggak tahu itu tuh Nabi. Dikasih tahu ya. Karena memang para sahabat ketika ada orang yang tidak sopan kepada Nabi, maka dinasihati. Kamu nggak tahu ya, itu tuh Nabi. Tapi yang menasihati bukan Nabi. Yang memberikan nasihat siapa? Sahabat yang lain. Sebagai bentuk cinta, jangan sampai kita sama Nabi kayak gitulah, gitu ya. Tapi Nabi dengan kerendahan hatinya, ya biasa saja, orang nggak tahu ya nggak apa-apa, gitu. Maka apa? Ada sahabat mengatakan, innahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya beliau itu Nabi Muhammad. Ayo sana. Maka kemudian apa? Fa'atat baban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perempuan ini seketika itu nyusul ke rumah Nabi. Nyusul. Ya. Nyusul ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falam tajid indahu bawabin. Ya. Maka di situ ya beliau atau wanita tadi ya tidak mendapati di sisinya bawabin. Ya. Kecuali apa? Bahwasanya apa? Wanita tersebut diberitahu bahwa yang diajak bicara itu adalah lalu mendatangi rumahnya, tetapi tidak menemukan penjaga pintu di sana. Bawabin ya. Walam tajid indahu bawabin. Tetapi wanita tadi tidak mendapati ya penjaga pintu di sana. Ya. Faqalat lam a'rifka. Jadi langsung ketemu Nabi dan tidak mendapati penjaga pintu. Langsung ketemu Nabi. Ya, faqalat, kemudian wanita tadi mengatakan lam a'rifka. Mohon maaf itu ya. Aku tidak ya mengenalmu atau aku belum mengenalmu. Faqala, kemudian Nabi pun memberikan nasihat, innamas sabr 'inda sadmatil ula. Ini nih ya hadisnya nih. Innamas sabr 'inda sadmatil ula, ya. Sesungguhnya kesabaran itu ya, atau sesungguhnya kesabaran yang hakiki yang sebenarnya adalah sabar pada hantaman pertama kali musibah. Itu namanya kesabaran. Ya, misalkan kita mendapatkan musibah, mendengarkan kabar saudara kita meninggal. Gimana? Ini ada kabar. Pertama kali mendengarkan kabar itu musibah. Maka seakan-akan kita dipukul hati kita. Maka hantaman yang pertama kali itu disebut dengan musibah. Hantaman yang pertama kali dilihat bagaimana sikap dia kepada Allah. Paham?
Jadi pertama kali kejadian, entah itu kecelakaan atau apa saja yang menimpa siapa, bahkan menimpa diri kita, maka apa? Hantaman yang pertama kali, musibah yang pertama kali datang kepada kita, itu adalah musibah yang harus kita itu baru disebut kesabaran. Karena sabar itu terletak pada hantaman yang pertama kali. Adapun setelahnya hanya apa? Adanya adaptasi. Anu udah datang kan, tinggal adaptasi nih. Bagaimana kita sabar. Tapi pertama kali datang musibah itu, maka hati kita itu langsung remuk. Maka ketika itu sikapnya seperti apa? Apakah sabar dengan ujian ataukah menolak, meronta-ronta, meraung-raung, tidak terima dan seterusnya. Nah, ini terletaknya di situ. Paham? Jadi ketika datang pertama musibah, maka inilah kesabaran yang sesungguhnya. Apa? Inda sodmatil ula, yaitu sabar pada hantaman musibah yang pertama kali. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh ya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka dari sini kita bisa mengambil faidah bahwasanya tidak adanya kesabaran ya, tidak adanya kesabaran dapat melenyapkan ketakwaan. Jadi kalau nggak sabar, takwanya lenyap. Ya. Maka Nabi yang pertama kali ittaqillah wasbir. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan cara sabar. Kalau orang nggak sabar, takwanya semakin runtuh, bahkan semakin hilang. Ya. Gitu. Maka kita harus ya tadi, ya sabar, ya ikhlas. Kenapa? Sabar, ridho, ikhlas ini mengantarkan kepada ketakwaan. Tapi kalau kita tidak ikhlas, tidak sabar, tidak ridho dengan musibah, bagaimana akan sampai kepada derajat ketakwaan kalau tidak ada kesabaran. Paham ya? Maka sabar ini yang akan mengantarkan kita kepada derajat takwa. Ya, jadi tidak adanya kesabaran dapat melenyapkan, menghilangkan ketakwaan. Sebaliknya, ketika kita diuji ada kesabaran di dalam hati kita, maka ini kesabaran ini akan mengantarkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kesabaran yang terpuji adalah bersabar ketika musibah terjadi pertama kali. Ini bersabar yang terpuji. Kenapa? Ketika datang ya ujian dari Allah musibah, maka sikap pertama kali ketika mendapatkan musibah itu seperti apa? Ya, itu. Seperti wanita ini. Ya, ditinggal oleh keluarganya yang meninggal dunia. Kemudian wanita ini merasa terpukul sehingga Pak nangis-nangis di atas kuburan. Ya. Maka Imam Al-Qurtubi mengatakan demikian. Sampai-sampai Nabi mengatakan ittaqillah wasbiri. Ini karena apa? Dikarenakan wanita itu menangis secara berlebihan. Sehingga Pak Nabi memberikan nasihat. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, wasbiri, dengan cara kamu bersabar kepada Allah atas musibah. Maka memang tadi ya, sabar yang sesungguhnya adalah sabar tatkala musibah itu datang pertama. Adapun setelahnya tinggal membiasakan. Ya orang udah terjadi ya udahlah. Ya kan gitu. Orang udah terjadi ya udahlah. Akhirnya apa? Jadi lama-lama terbiasa atau istilahnya adaptasi untuk sabar. Jadi sabar pertama kali ketika pertama kali datangnya musibah. Oh, hati kita kaget remuk. Disitulah bagaimana sikap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun setelahnya kan adaptasi. Oh ya sudahlah, ini kan udah ketetapan Allah. Ya semua manusia kan mati. Jadinya sadar karena sudah sehari, 2 hari, 3 hari, kemudian bahkan nanti lupa dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, sikap tawadu, kerendahan hati Rasulullah dan kelembutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang yang bodoh atau orang yang tidak tahu. Wanita ini kan nggak tahu bahwasanya itu Nabi. Nabi tawadu, nggak tahu ya nggak apa-apa. Yang tahu ayah Abu Jahal ngecek saja biasa aja, nerima. Apalagi yang dia beriman, cuma tidak tahu kalau itu Loh, ada yang tahu Nabi bahkan dia mencela ayah Abu Jahal dan seterusnya, Nabi sabar, apalagi kepada orang yang beriman
yang memang belum tahu kalau beliau itu nabi, maka apa? Nabi jelas, ya, rendah hati dan tidak masalah. Ya, berbeda dengan orang sekarang. Orang kalau punya jabatan dikit, ya, kamu nggak tahu ya, saya tuh pimpinan di sini. Kamu nggak tahu ya, saya itu tokoh di sini. Ya, ingin merasa begitu dihargai. Kalau bagi saya nggak butuh penghargaan. Ya, yang penting kita beramal soleh sudah. Ya, memberikan nasihat, tidak perlu diakui. Mau diakui itu atau tidak, yang penting apa? Kita beramal soleh. Ya, mau dihormati atau tidak dihormati, yang penting apa? Kita mencari penghormatan dari Allah, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita kejar, bukan ridho manusia. Ya, Nabi ketika mendapatkan perlakuan seperti itu, ya nggak masalah. Kenapa? Yang dicari ridho Allah, bukan ridho manusia. Kalau mencari ridho manusia kan, kamu nggak tahu saya itu nabi loh. Masa kamu nggak tahu sih? Loh kan, ini bahaya. Berarti ini mencari ridho manusia. Tapi jelas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, ya, senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi Rasulullah setiap harinya ketika keluar rumah mendapati ada sesuatu kesalahan pada diri sahabat laki-laki ataupun perempuan, Nabi langsung beramar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf artinya apa? Mengajak untuk berbuat kebaikan, ibadah kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Nahi munkar mencegah orang untuk berbuat keji, atau mencegah orang untuk berbuat hal-hal yang melampaui batas. Maka ketika Nabi lewat kuburan sedang ziarah, maka wanita ini nangis sejadi-jadinya. Karena memang terpukul tadi, ya kan? Maka apa? Nabi mengatakan ittaqillah wasbir. Sebagai apa? Bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang keempat, bolehnya ziarah kubur bagi wanita. Ya, buktinya apa? Ya ini, ya, datang ke kuburan, berarti boleh. Kenapa? Karena memang dahulu Nabi melarang. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Saya dulu itu ngelarang kalian untuk ziarah kubur. Kenapa? Karena dulu pada zaman fase Mekah masih tercampur adukan antara kesyirikan. Sehingga apa? Dulu kan banyak orang-orang musyrik itu datang ke kuburan, minta-minta ke kuburan. Minta-minta ke kuburan. Maka apa? Maka dulu saya larang. Kenapa? Karena kebanyakan mereka khawatir masih tercampuri dengan kejahiliahan, keyakinan syirik. Maka apa? Saya dulu larang. Namun sekarang saya membolehkan. Ya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dahulu saya yang larang kalian untuk ziarah kubur, fal'an fazuruha. Namun sekarang boleh kalian untuk berziarah kubur. Bolehnya ini apa? Baik untuk laki-laki maupun wanita. Dengan catatan tadi, tidak boleh nangis-nangis secara berlebihan dan seterusnya. Tidak boleh di atas kuburan mensobek-sobek apa? Baju, memukul-mukul pipi dan seterusnya. Mengatakan hal-hal yang ya apa? Tidak diridhai oleh Allah. Contohnya ketika bapaknya meninggal, nanti siapa lagi yang mau ngasih makan untuk anak-anak kita, Pak? Ibunya ngomong, loh, yang ngasih makan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Berarti kan ini ucapan-ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah. Seakan-akan apa? Dia tidak terima, tidak ikhlas, tidak ridho, tidak mau sabar dengan musibah. Paham ya? Maka boleh wanita berziarah dengan catatan tadi, ya, dengan catatan harus bisa menjaga, tidak campur dengan laki-laki, tidak memakai minyak wangi, ya, menutup aurat yang benar sesuai syar'i, ya, tidak nangis-nangis, ya, karena memang apa? Hati wanita lebih rapuh daripada hati laki-laki, ya, sehingga apa? Nangis, teringat-ingat, khawatir gitu, maka tolong diperhatikan. Jadi ada catatan ya khusus untuk wanita. Meskipun ini boleh baik laki-laki ataupun perempuan. Karena seandainya ziarah kubur bagi wanita itu adalah perkara mungkar, maka Nabi pasti melarangnya. Kan wanita tadi kan ziarah, Nabi cuma apa? Ngasih nasihat, ittaqillah wasbiri. Bukan sana pulang-pulang, nggak boleh wanita ziarah kubur. Harusnya gitu kan? Tapi Nabi membiarkan untuk wanita ini di atas kuburan, ya kan?
Gitu. Dan Nabi tidak menyuruh, mengusir untuk pulang. Berarti menunjukkan bolehnya ziarah kubur bagi wanita, tapi dengan catatan-catatan tadi. Paham ya? Kemudian yang keenam, kalau menangis dengan suara yang keras di atas kubur saja dilarang, maka bagaimana hukumnya menyimpan gambar di atas kuburan? Kuburnya dihias dengan foto-fotonya, kuburannya dihias dengan yang lain-lain, dibangun di atas kuburan sebagai bentuk, nggak boleh. Ya, jadi kuburan itu harus bersih, tidak boleh dibangun, tidak boleh ada hiasan-hiasan, bersih. Ya, paling ada hanya sebagai tanda, ya batu nisan yang menandakan oh ini kuburan saudara saya. Sebagai apa? Tanda nanti kalau kita mau ziarah, oh ini kuburannya. Udah didoakan. Ya, jadi ziarah kubur itu cukup ketika masuk kubur kita salam, baca doa, assalamualaikum ya ahlad diyar, ya minal mu'minina wal muslimin. Ya, atau assalamualaikum ya ahlal kubur, ya. Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum salafuna wa insyaallah nahnu bikum lahikun. Gitu ya. Itu. Wa nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ya, dan seterusnya. Kemudian apa? Setelah itu masuk mendoakan. Allahumma firlahu atau Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'anha. Kemudian apa? Sudah selesai mengingatkan kepada akhirat. Oh ya Allah, Pak, misalkan kuburan bapaknya, besok saya juga akan seperti ini, Pak. Ya. Kuburan ibunya, besok saya juga seperti ini. Artinya mengingatkan kepada akhirat supaya apa? Hati kita semakin lembut, semakin lunak. Ya, tidak mengingat dunia terus, tapi semakin mengingat akhirat. Sehingga apa? Cinta kepada ibadah, semangat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis itu apa? Pulang. Sudah. Jadi ziarah kubur yang sesuai sunnah itu simpel. Tidak ada pembacaan Al-Qur'an, ya, tidak ada ya meminta-minta kepada kuburan. Tidak ada. Ya, jadi masuk kubur baca doa, mendoakan, kemudian mengingatkan kepada akhirat, kemudian sudah pulang. Ya, meninggalkan kuburan. Ini ziarah kubur yang syar'i sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut pembacaan hadis pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.